Sampurasun, tepang deui sareng Burida dina KBM Daring Basa Sunda kanggo kelas 10 IPS, 11 MIPA jeung kelas 11 IPS di SMA Negeri Hiji Cibinong Kabupaten Bogor. Dinten ayeuna urang lajengkeun laungan daring dina pangajaran basa Sunda ya. Kita bertemu lagi. Nah, setelah kemarin kita bahas mengenai materi-materi apa saja yang akan dipelajari selama 1 tahun, sebelum masuk ke materi, kita harus bahas ini dulu nih. Hal yang paling penting. Nah, kudu diajar bahasa Sunda. Kenapa sih harus belajar bahasa Sunda? Kunaon urang teh kudu diajar bahasa Sunda? Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Dari sekian banyak bahasa, kenapa kita harus belajar bahasa Sunda? Nah, ieu aya sababaraha data, ya ada beberapa data yang Ibu ambil dari internet. Bahasa di dunia jumlahnya lebih dari 6.000 ternyata, banyak sekali kan. Nah, negara kita Indonesia ternyata berada di posisi kedua yang memiliki bahasa paling banyak, lebih dari 700 bahasa. Karena negara kita negara kepulauan, memiliki banyak suku bangsa, ya, banyak budaya, beda-beda. Jadi bahasanya juga banyak, bukan hanya bahasa Indonesia. Nah, ini ada peta dunia ya, peta dunia. Iya, negara Indonesia, negara kita. Ini peta apa? Tahu? Peta Provinsi Jawa Barat. Nah, orang teh ayeuna di Kabupaten Bogor. Kita berada di Kabupaten Bogor ya, di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Itu adalah tempat tinggal kita sekarang kan. Jadi, naha urang kudu diajar bahasa Sunda. Udah ketemu alasannya kenapa kita harus belajar bahasa Sunda? Sabab urang cicing di Tatar Sunda. Karena kita tinggalnya di wilayah suku Sunda, di daerah Jawa Barat. Karena itu kita harus belajar bahasa Sunda, supaya tahu bahasanya, budayanya, di tempat yang kita tinggali, kan? Minangka sarana ngamumule bahasa daerah. Sebagai sarana melestarikan bahasa daerah. Dengan belajar bahasa daerah, bahasa Sunda di sekolah, kita sudah turut andil dalam melestarikan bahasa daerah. Ya. Numbuhkeun sikap toleransi, akan tumbuh rasa toleransi kita ketika mempelajari bahasa daerah. Kalau ada yang bukan orang Sunda, terus belajar bahasa Sunda, berarti kan sudah tercipta rasa toleransi dalam dirinya ya. Walaupun bukan bahasa dari sukunya, tapi tetap diketahui, tetap ikut dipelajari. Juga menguatkan karakter bangsa dengan kita belajar bahasa daerah, kita akan semakin kuat dengan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, bagian dari negara Indonesia. Ngirut wisatawan dengan ya, bahasa daerah adalah salah satu hal yang sangat menarik bagi wisatawan asing dalam mengetahui negara kita. Mereka banyak yang mempelajari bahasa-bahasa daerah di negara kita, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dipelajari karena mereka tertarik dengan budaya Indonesia. Jeung saja dan lain sebagainya, masih banyak lagi alasannya. Ini cuma sedikit aja yang harus kita ketahui. Kenapa sih belajar bahasa Sunda? Yang paling utama ya karena kita adanya di Jawa Barat, di Tatar Sunda. Jadi sok diajarkan bahasa Sunda, gitu kan. Di aya sababaraha salam dina bahasa Sunda, ada beberapa salam dalam bahasa Sunda yang mungkin kadang kita dengar. Ada yang mengucapkan wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sonten, wilujeng wengi. Jangan sampai salah,
Jangan sampai terbalik ya, karena sekarang sudah tahu wilujeng enjing itu artinya selamat pagi, wilujeng siang, selamat siang, wilujeng sonten, selamat sore, wilujeng wengi, selamat malam. Ada 4, tapi selain ini kadang kita juga suka dengar kata-kata wilujeng. Wilujeng itu artinya selamat, tapi selain dari salam tadi yang 4 ini, ada lagi yang kadang suka kita lihat atau kita dengar atau kita baca. Wilujeng sumping. Ya, kadang suka lihat, suka baca wilujeng sumping itu selamat datang untuk tamu atau orang yang baru ke tempat kita ucapkan wilujeng sumping, selamat datang. Aya oge wilujeng tepang tahun, selamat ulang tahun, kan? Ini kadang kita temui, kita baca, kita lihat, kita dengar. Jangan sampai tukar lagi, jangan sampai terbalik ya. Nah, ieu anu penting oge dina basa Sunda, sora vokal, huruf vokal dalam bahasa Sunda itu berbeda dengan dalam bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia huruf vokalnya ada berapa? Ada 5 ya. Di bahasa Sunda lebih dari 5. Apa aja? A, I, U, E, O, E, E. Ya, ayat 7. Huruf vokal dina bahasa Sunda ayat 7. Bedana naon aya huruf E jeung E. Nah, banyak yang suka ketuker itu dalam huruf E, huruf E, jeung huruf E. Ya, di bahasa Indonesia nggak ada huruf E yang ada garisnya. Eta disebutnya curak. Kalau ada curaknya itu sebutnya E. Kalau nggak ada itu E. Ya, E. Tapi kalau ada huruf U-nya dibacanya E. Jangan sampai ketukar lagi, oke? Nah, ini nyambung ke tugas yang sebelumnya, anu kamari Ibu Miwara ngadamel video wawanohan, Ibu minta untuk kalian membuat video perkenalan dalam bahasa Sunda. Ternyata banyak yang harus dievaluasi. Ada beberapa yang harus dievaluasi. Ya, ini adalah artinya dari bahasa Sunda yang kalian kemarin buat jadi video, nepangkeun wasta pun nenehna perkenalkan nama saya titik panggilannya simkuring gumelar di saya lahir di Kaping tanggal ayeuna simkuring sakola di kelas sekarang saya sekolah di kelas. Nah, kemarin itu ada beberapa yang masih miss, masih salah, kepleset dikit penyebutan kata di. Ya, banyak beberapa, nggak jadi banyak deh, beberapa mengucapkannya adalah ti. Tapi dalam bahasa Sunda itu artinya beda. Di itu artinya di, kalau ti itu artinya dari. Ya, jadi saya lahir di Bogor, simkuring gumelar di Bogor. Ayeuna simkuring sakola di SMA Negeri Hiji Cibinong, bukan ti. Ya, ti itu dari. Aya oge anu lepat dina kecap nepangkeun. Aya anu nyebatna nepangkeun, tapi harusnya nepangkeun. Karena tidak ada corak. Karena nggak ada garisnya. Jadi bacanya ne, bukan ne, ya. Kalian udah tahu. Aya deui ieu angka dina bahasa Sunda. Masih aya anu teu acan terang, masih ada yang belum tahu. Hiji, 1, 2 tetap 2, 3 itu 3, 4 itu 4, 5 tetap 5, 6 itu genep, 7 tetap 7, 8 ini 8, 9 itu salapan, 10 ini 10. Nah, untuk selanjutnya ada belas, ada puluh, ada ratus, ada ribu. Itu bedanya hanya di belakangnya aja. 11 berarti 11 atau 11 oge teu naon. 12, 13, 14, 15 dan seterusnya.
20, 30, 40, dan seterusnya. Ratus tetap ratus, ribu itu jadi rebu. Ya, bedanya. Nah, tadi kita udah belajar huruf vokal, angka, itu yang dasar-dasar kita ulas lagi sedikit sebelum masuk ke materi. Nah, sekarang Ibu akan memperdengarkan kepada kalian sebuah lagu bahasa Sunda. Upami engke orang tepang di sekolah, kalau nanti kita ketemu di sekolah, dia kedah dinyanyikan. Ini harus dinyanyikan bersama-sama ya. Jadi boleh kalau mau ditulis di buku tulisnya masing-masing, silahkan. Diregepkan ya, disimak ya lagunya. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa indung urang Sunda. Sapopoe kade lali sasauran basa Sunda ka indung jeung ka bapa ka lanjut jeung ka adi sing tarapi bari hade budi. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa indung urang Sunda. Di sakola kitu deui sasauran basa Sunda ka ibu bapak guru ka sobat babaturan sing iatna hormat diajarna. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda. Titenan dina kamusna Na koran jeung majalah sing ngarti ulah salah. resep temen maca buku Sunda. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda. Titenan dina laguna Apakeun haleungna sing bentes kalimahna. resep temen leuwih lagu Sunda. Nah, sapertos gitu, lagu bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda, nanti akan kita nyanyikan sama-sama kalau kita udah ketemu di kelas, ya. Udah belajar lagi di sekolah. Jadi, boleh dicatat, boleh dihafalin dari sekarang. Nah, atos wae, urang siapkeun wae lawungan dinten ayeuna, tong hilap. Jangan lupa untuk isi presensi. Presensi itu daftar hadir, ya. Jadi yang mengisi presensi itu adalah yang hadir. Gitu kan, kalau nggak hadir itu disebutnya absen. Jangan lupa untuk diisi di Google Form. Nanti linknya akan Ibu simpan di deskripsi. Presensi KBM Daring Bahasa Sunda, ya. Urang cekapkeun wae lawungan dinten ayeuna, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Oke. Hatur nuhun karena perhatosanana. Kayak orang tepang deui dina lawungan anu salajengna di bumi wae. Hatur nuhun.